Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur wasyifa lima fis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Kesempatan itu mahal. Kesempatan ini sangat berharga. Seperti ketika kita sehat, kita bisa jalan, kita bisa duduk, kita bisa bergerak, itu seakan-akan hal yang biasa. Begitu kita terbaring lemah di rumah sakit, maka harus disuap, bahkan tidak bisa menelan makanan. Kita baru sadar, kita baru sekedar untuk bisa menelan air, Allah tidak izinkan, bopok nggak bisa. Akhirnya terpaksa apa? Infus. Itu baru ngerti bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa izin dari Allah. Banyak sekedar meludah, kita biasa meludah, merengketik, melek biasa, koyak-koyak awak diri kuat, kita nggak punya apa-apa. Ada seorang ibu harus bertahan untuk menelan pahitnya kesabaran. Diuji oleh Allah, suaminya stroke, hilang ingatan. Jadi hanya duduk di kursi roda, dan itu nauzubillah. 1 tahun dia alami seperti itu. Coba punya suami seperti ini, kayak gak punya suami. Hanya statusnya saja dia sebagai, tapi perannya sudah gak jalan. Dan setiap ditinggal gak bisa teriak-teriak dari suami. Hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau ditinggal berarti dia ngeludah gak bisa, harus bilang setiap satu. Kita baru menganggap dan begitu. Di mana kekuatan itu berada? Ya saya ini kok yo kalau biasanya. Nah makanya sih dulu tahu loro gak usah loro. Gak usah subuh. Aku makan bebek biasa, dilungkas. Terus. Benar, teruskan. Allah sudah ingatkan ke dalam ayatnya, sudah ingatkan. Hanya
sampai siapapun Anda. Itu ada batasnya. Kekuatan ada batasnya. Dulu kita lihat petinju jenis Tyson itu sopos nanti dari Tyson. Dia mungkin ini kaya bersikap ambruk. Hanya nunggu waktu. Allah sudah mengatakan wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya batas waktu. Kekuatan, kekayaan, kebebasan punya batas waktu. Hanya nunggu waktu saja. Nah, oleh karena itu kesempatan yang emas ini itu jangan disia-siakan. Kesempatan emas ini jangan disia-siakan. Disyukuri, dijaga agar Allah tidak mengambilnya. Ya. Tapi satu saat tetap akan diambil oleh Allah karena kita tidak pernah memiliki apapun. Dan itu sudah kita ucapkan di awal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan malaikat Jibril pun datang kepada Nabi dan mengingatkan kepada Nabi, ahbib masyikta fa innaka mufarriku. Wasiat malaikat Jibril kepada Nabi, salah satunya apa? Ada 5 wasiat itu. Salah satunya, hai Muhammad, ahbib masyikta, cintailah apapun siapapun sesuka hatimu dengan kecintaan yang luar biasa. Senang sakarmu, senang sakarmu, apapun itu. Kegantengan, banggakan sakuasmu, rambutan sakuasmu. Kekayaan, jaga, jangan sampai habis, jaga sakuatmu. Tapi kata Allah, kata malaikat Jibril, fa innaka mufarriqu. Kamu akan dipisahkan dengan apa yang kamu cintai. Bisa enggak? Bisa enggak? Insya Insya Allah. Allah enggak gini. Ayo ngomong, insya Allah enggak gini. Dipisah dengan cara Allah. Semua akan diambil satu persatu Allah sampai tidak tersisa. Kita hanya nunggu waktu saja. Nah, oleh karena itu, ayo dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu betul-betul diambil oleh Allah, sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang paling menyesal ketika kesempatan itu sudah tidak ada. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan mengupas tentang 10 wasiat dari Imam Ibrahim bin Adham, di mana 10 wasiat ini merupakan 10 sebab hati manusia mati dan tertolaknya doa. Ada 10 sebab. Apa 10 sebab tertolaknya doa dan matinya hati? Yang pertama, Araftullah. Ini maksiat yang pertama. Kalian telah mengenal Allah. Kalian telah mengenal Allah. Namun, nah ini maksiatnya. Walam tu'addu haqqahu. Kamu tidak tunaikan hak-haknya Allah. Jadi maksiatnya di mana? Maksiatnya apa? Tidak menunaikan hak-haknya Allah, itu maksiat. Itu maksiatnya.
dengan saya, ya kita semuanya berkewajiban untuk mengetahui hak-haknya Allah. Ya, wajib mengetahui tentang apa? Hak-haknya Allah. Karena Allah itu punya hak atas kita semua. Apa hak Allah atas Anda? Apa hak Allah atas hamba? An ya'buduhu wa la yusyriku bih. Hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Anta budu wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya engkau beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nah, larangan menyekutukan. Nah, Allah itu ditauhidkan. Berarti hanya Allah apa? Ditauhidkan. Itu haknya Allah. Maka penuhi hak Allah dulu. Makanya waktu dari surat Al-Fatihah disebutkan hak Allah dulu baru haknya manusia. Surat apa? Al-Fatihah ayat berapa? Iya, karena budu waliya. Jadi hak Allah dulu baru hak manusia. Itu hak Allah yang harus kita tunaikan. Mentauhidkan Allah dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam dua hal yang paling mendasar. Pertama tentang akidah, yang kedua tentang amaliyah. Karena tauhid nanti mentauhidkan Allah satu dalam akidah. Ini berkaitan dengan syirik saya. Hati-hati ini. Nah, saat ini pertanyaan syirik itu sik wonten apa pun boten-boten. Wonten. Masih ada. Sudah tahu jenis-jenisnya. Dua, kubro dan subro. Sampai mati bumi. Kalah. Sampai dijuluki sesuatu sama masalah syirik. Makanya sampai ustaz-ustaz gak mesti bahas lagi. Ini bahaya sekali. Yang paling besar ustaz gak nyampe masalah syirik. Ayo, kenapa? Engkau mendapat julukan. Dijuluki apa? Dijuluki apa ya? Wahabi. Kawahabi ada ini. Berhenti semua sudah. Tiarap semua. Padahal tauhid itu urusan yang paling tinggi dalam Islam. Sampai jihad tapi syirik diterima benar. Sampai puasa tapi syirik diterima benar. Sampai zakat, puasa diterima benar. Kalau orang melakukan semua ibadah lalu melakukan perbuatan syirik, amalnya nol. Amalnya dihapus. Yang bilang begitu siapa? Allah. Ini kok ustaznya sih salah. Wahabi. Nalah ngomong. Padahal Allah yang bilang. Allah yang bilang. Alhamdulillah di tengah-tengah kita masih ada Ustaz Najib. Sing wani nyampe no. Pertanyaannya, nanti kalau Ustaz Najib sudah mati, sampai penggantinya sopo sing bahas ini. Alamat tidak ada yang bahas. Kemarin sudah saya tanyakan sama beliau. Penerusnya saya Ustaz, lah ibu sedulur mama Ustaz. Coba mengkader sampun, tapi kamu siap membawa materi ini. Kok
pentoleh gemes saya. Kenapa? Tugas dari itu melanjutkan dakwahnya para nabi. Gak cuma diterima tok ngaji. Ini penting nih. Apa artinya kita sholat tapi syirik? Dengan lihat kalimat haji, kalimat iftitah, kalimat apa saja di situ disebutkan. Iya kan? Ada iqamat la ilaha. Dua hal. La ilaha itu tuntutannya dua hal. Satu, mengingkari, menafikan. Makanya la ilaha. La ilaha itu menafikan. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak dimintai tolong dan seterusnya. Enggak ada yang punya illallah, pengecualian hanya Allah. Lah nek kula biasane gak ngerti syirik, bisa jadi nglakoni syirik ning mboten ngerti. Betul apa enggak? Ini sudah terbukti loh. Suatu hari saya potong rambut di pasar Larangan. Nah, kotor tukang potong ini udah tabib. Jadi nek esok potong rambut, nek bunyi buka praktek pengobatan. Nah, pas saya potong itu di depan saya ini kan ada cermin dan meja sedikit. Terus ada botol-botol yang berisi habatus sauda. Tahu habatus sauda? Jinten hitam. Macam-macam gitu. Saya nanya, nyata ini pinter kan mas? Kenapa ini gratis? Apa hadiah sih potong? Jual pak jual, oh jual pinter macam-macam. Oh, nopo tergantung mana? Iya, kalau ini kosongan, polos mana? Ini murah. Nah yang ini itu mahal karena ada asmaknya, mulai ada rajanya. Tahu rajanya? Tutup Brahma Kumbara. Raja itu menukil huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf Arab. Engkau diukir dengan tulisan gundul atau Asmaul Husna ditulis dengan diprotoli. Untuk sampai pendok ini kitab mujarabah. Nah, ada. Iya, saya dulu punya soalnya dia. Nom-noman. Sampai dulu ngaji. Lah, ini kalau tulisannya, lah sini kira Arab di Dokter Tarang, soalnya ono rajanya. Jadi ini begini kok ada huruf kaf, di sini ada nun. Nah, pulau kira merek, ini produk itu jadi rajanya. Ini kaf berfungsi untuk nyedot energi buruk di luar untuk dimasukkan energi baik di luar dimasukkan ke dalam tubuh. Nun nyedot energi buruk dalam tubuh untuk dikeluarkan. Saya nyedot, aku ngaji yang mono yang itu baru hari ini loh mas nanti. Nek kafamen nun iku sok nyedot. Sama ojo menghina, lo gak menghina, buat terus terang. Baru kali ini saya dengar nun dan kau niku bisa nyedot. Nyedot Pak, ini kita lakukan untuk membentengi umat Islam supaya tidak syirik. Halo? Ini kita lakukan untuk membentengi umat Islam supaya tidak jatuh syirik. Ngerti maksudnya? Lalu perbuatan itu mesti kerendek. Jadi kalau orang tidak mengerti status sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu tanpa menyadari. Saya pulang kampung hari raya beberapa tahun yang lalu, bukan yang kemarin. Nyari teman-teman SD dulu Pak. Aduh ya Allah, wis gak sholat, wis gak karuan pun kampung lebih buruk dari perumahan. Kampung lebih buruk sekarang dari perkotaan. Laut lebih buruk, jauh lebih buruk. Wis khomer, judi, sabung ayam, sudah mabuk, sudah menyatu. Akhirnya saya jalan-jalan yang lain, ketemu yang lain. Bersih, bagus. Gimana kabar? Mas, kok tadi bunuh kabeh. Di Ustaz Cak Jogi dengan keluar kampung ini sudah wis manehan yang
ya. Walaupun kula boten maksiat, Tapi gak sholat. walaupun saya nggak sholat, tapi saya kan maksiat seperti mereka. Ini kita banding apa, Mbak? Ini kita banding apa? Kenapa? Kenapa? Ada keinginan apa? Tidak ada. Kenapa? Tidak merasa dosa. Niki hal terjadi. Nah ini ayo dijaga, tatoyur, mencari keberkahan. Makanya hati-hati saat ini perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat niku saat ini dibungkus, dimasukkan, disetaplus, dihiasi masuk budaya. Lalu masuk budaya harus dilestarikan. Bayangkan. Akhirnya terjadi lah perbuatan syirik besar-besaran ditambahi lagi dengan maksiat secara ilegal, secara legal, dimaklumi. Tuh acara luar desa son Horor. mendatangkan apa? Biduan. Acaranya harus mengandung kesirikan. Ditambahi lagi Biduan. maksiat. Minuman didatangkan, homer dibuka secara legal dan terbuka, dan orang disuruh menolak. Kenapa? Ini budaya. Orang semakin ganggu. Orang semakin bahas. Kita takut sama itu masih apa betul? Mungkar apa betul? Kok menang? Jangan mimpi negeri ini jadi baik. Engkau harus bahas, dintai karo netizen. Sok suci, gampang nyesatkan. Nah saat ini sirik niku petunjuk apa tersesat. Pastikan dengan baik. Ini karena kita sudah keluar dari Al-Quran, maka kalimat-kalimat logo-logo yang diberikan kepada orang yang berusaha menyampaikan kebenaran, itu logo-logo yang memberikan supaya meninggalkan dakwah itu. Dalam rangka apa? Yuridullah. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah supaya nggak orang sih bahas. Yuridu liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Maksudnya besar-besaran loh Pak. Nah yang lebih mengerikan lagi itu, perbuatan itu didatangkan tokoh utama. Sudah KH Prof lagi. KH Prof, alumni Timur Tengah. Ditanya, Prof, ada sebagian orang mengatakan yang kita lakukan ini katanya syirik. Gimana menurut Prof? Apa katanya Pak? Tergantung niatnya Mas. Tergantung niatnya. Kalau kita menyembah laut ya syirik. Nah gimana supaya nggak syirik? Niatkan ngasih makan ikan di laut. Akhirnya dirubah acaranya sedekah laut. Halo? Nah ini sedekah itu diperintah di Quran. Halo, nyambung. Ibu jenenge Subhan. Napa Pak? Napa Subhan? Mengabulkan pemahaman. Oke, diniatkan memberi makan ikan di laut. Pulau takon, mulai kapan sampai kok kreatif? Bandeng pesen bali telur mulai kapan?
Indah pesen pura-pura mulai kapan? Mulai kapan? Jawab, mulai kapan? Misalnya nggak boleh mengatakan saya tak takut duit. Mulai kapan? Ikan tuna pesen kocor. Mulai kapan ya? Hah? Nek gak tau ngaji bodoh ibu ini yo mantu. Iku lho kelandasannya kudu dijaga suara. Ini kok muncul, ini menanamkan kebencian. Maka ini juga dikatakan menanamkan. Memang harus syirik itu gak boleh dicintai, harus dibenci. Jangan terima gak kalimat kuliah ayat kafirun. Itu penerimaan dan penolakan. Kuliah ayat la itu apa diubah? Aku juga menyembah apa yang kamu sembah. Begitu aja biar rukun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Gimana? Sepakat betul? Jangan rukun. Dan Al-Ikhlas tak boleh dibaca. Karena menyakiti orang Nasrani. Al-Ikhlas tak boleh dibaca. Karena menyakiti orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Tuhan punya Al-Ikhlas menolak. Allah tidak punya anak, bukan menyakiti disebut. Dan boleh dibaca Al-Ikhlas. Jadi mulai meneng nang ngarepe gereja. Urusan agama ini kelihatan. Sampai jelas nih. Nah disinilah yang menyebabkan kenapa doa kaum muslimin ditolak oleh Allah. Karena hak Allah belum ditunaikan. Nah, saat ini tugas kula panjenengan berkewajiban. Saya kemarin kaget ke rumah teman-teman ngaji sudah kecil, sirik itu kaji pun mulai cilik Pak. Kaget gara-gara putrinya melahirkan, mantu anaknya melahirkan. Kaget, bukan melahirkannya yang kaget, ono kurungan arep omah. Bukan kurungannya yang membuat saya terkejut sebenarnya. Kalau yang dikurungi itu ayam saya nggak kaget. Ayo, kira-kira apa yang dikurungi? Ada hari. Apa? Kembang, ada lampu. Betul itu? Nah, Dibuat ae, Pak. mulai nanti ya. Anakku tak buat kok. Temu manten gitu kan. Makanya kalau pesen ibu-ibu nek kok acara temu manten, saya tanyakan kepada pengatur acara pertemuan ini. Kok acara itu apa? Nek ono midet telur hilangkan. Nyiram kembang hilangkan. Ini ritualnya orang Hindu. Ini wis dibahas Ustaz Abdul Aziz beberapa tahun yang lalu di beber jelas ini. Gitu. Itu ada di dalam kitab Wida. Loh, ternyata diamalkan oleh umat Islam. Padahal Al-Quran mengingatkan, dibuka Al-Baqarah. Dibuka Al-Baqarah. Allah berfirman, wala talbisul haqqa. Lanjutannya gimana kok? Wala talbisul haqqa bil batil. Surat Al-Baqarah ayat 42. Monggo, ada terjemah. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan,
dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Oh kan? Satu, larangan apa? Mencampur adukan al-haq al-batil. Niku kalau dilihat di dalam tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, niku disebutkan jangan kau campur adukan syariat Islam dengan syariat agama lain. Ojo dicampur aduk. Nah, makanya kalau pesen barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, nenek mantu, jangan ada acara seperti itu. Kalau pertemuan ya pertemuan sih biasa aja, nggak usah ada ritual. Siram kembang, tak usah. Untuk pertanyaan Ustaz, kalau kita nggak meyakini, nggak meyakini lah, pokok lakoni. Halo, sudah hilangkan supaya nggak ternoda akidah kita. Sakit banget. Kalimat itu berikutnya, wala taktumul haqq, jangan kau menyembunyikan kebenaran. Berarti kebenaran harus disampaikan. Dakwah yang baik gak selalu disepakati orang. Dakwah yang baik gak mesti selalu diterima oleh masyarakat. Kita selalu keliru, banyak keliru. Dakwah itu tidak ditolak, gak diterima masyarakat. Katanya buruk, saya itu kalau dakwah kita jenengan. Nabi Nuh dakwah di masyarakatnya diterima atau ditolak? Ditolak. Hah? Ditolak. Yakin? Iya. Gak direvisi dulu. Nabi Ibrahim Surat Nuh. dakwah di masyarakatnya diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi Musa Ditolak. Nabi Lot, Nabi Syuaib ditolak sampai manusia terbaik Nabi Muhammad SAW dakwah di masyarakat ya ditolak apa didukung? Ditolak, bahkan diusir, bahkan mau dibunuh Nabi Muhammad gara-gara mendakwakan ini. Pertanyaannya, kenapa kok ditolak? Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad kok ditolak? Enggak jadi kepikiran. Iya, kenapa kok ditolak? Karena tidak sesuai dengan kebiasaan. Jadi kalau ditolak itu standar baik dan tidak itu ukuran masyarakat, berarti nggak bisa menikahi itu. Halo, berarti nggak bisa menikahi syarakat ya? Berarti aku jahat sih. Benar, sepakat? Bukan sepakat ya. Jadi kalau sesuai masyarakat salah. Nah ini pola pikir yang harus ditata. Bukan kita betul-betulkan itu enggak. Kita punya syariat soalnya. Kita punya Al-Quran. Nah saat ini Quran dibawa coba-coba. Pedoman man itu. Tapi dipakai untuk menata kehidupan. Pun itu maksiat yang pertama. Itu nanti belum berkembang kepada sirik-sirik yang samar, masuk tatoyur ramalan burung. Nah, itu banyak nanti. Ada tahun sial, bulan sial, hari sial, nomor sial. Ada enggak? Ada. Ini tahun sial tahun apa? Tahun keramat. Malam 1 Iku masuk madhabnya Nyi Roro gitu. Pada saat Muharram itu hari-hari yang mulia, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan dikeramatkan kemudian ditakuti ada peristiwa ini dan itu. Dicek ini berasal dari mana berita-berita kados mekaten. Di kampung saya itu ada 3 bulan yang tidak boleh punya hajat. 1 Muharram Surokuwi diyakini sampai sekarang cuma bisa dapat nemen si rotot nemen karena masih ada keyakinannya. Kenapa? Karena 1 bulan Suro itu barengan Nyi Roro Kidul mantu. Aku ini nanya, jangan ini Roro Kidul piro kok bentahun mantu. Terus
Kita ini dari mana coba? Kita tekon nih. Masih kuat nanti turun orang mati muter-muter di rumah selama 40 hari. Masih ada keyakinan gitu kan? Masih. Lah kalau selama 40 hari terus malaikat mengatakan di kuburan gitu lah apa? Kan bro. Halo? Ngopi. Kita yakin nggak? Ketika jenazah dikubur setelah ditinggalkan, roh itu dikembalikan ke jasad itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Setelah jasad didatangkan, malaikat datang, dua malaikat itu untuk terjadi fitnah kubur. Ada pertanyaan di situ. Nah kalau rohnya muncul, malaikat datang ngapain? Halo? Ngopi. Begitu malaikat datang, doh lah muncul. Nanti gimana? Kira-kira munkar nakir tahu nggak kalau pulang ke rumah, muter-muter di rumah, terus ngapain? Muter-muter di rumah ngapain? Balik kopi. Kami dulu masih meyakini, dan ibu saya meyakini itu. Ketika abah saya meninggal, saya usia kelas 5. Yang lucu pas hari 40 hari ini, ibu pesan, Le, ojo dulu sore-sore. Entah nama bapakmu pamitan. Saya punya 2 pertanyaan nggak bisa dijawab sama ibu saya. Dan sejak itu saya mulai bertanya dan mulai belajar. Dan ibu saya bisa coba komplain. Pertanyaan saya, yang pertama, lah kok bapak pamit itu jam piro? Bingung dia jawab. Yang kedua, bapaknya pamit kok tanda-tandanya apa? Ono swara, Le, aku balik ngono apa piye? Napa jawabe? Ono swara blodak. Kalau bertanya, swara blodak itu bedanya bapak pamit karo kucing mungkin. Anda bisa terangkan? Anda bisa jawab? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Ambekan gede kan datang. Aku sesel kok. Tapi sampai hari ini mati yang diyakini. Dari mana keyakinan ini berasal? Demi Allah Pak, kami tidak ingin melakukan promosi untuk memperbaiki apa yang harus ini salah. Ini gak ada asal usulnya. Saya dipahami. Nah, ini maksiat itu masih banyak ketumpuan PR yang harus kita berkaitan dengan masalah akidah. Jadi maksiat yang pertama apa? Tidak memenuhi hak Allah SWT. Itu maksiat pertama yang menyebabkan doa orang-orang mukmin ditolak oleh Allah. Yang kedua, ini persiapan dibahas bulan depan. Yang kedua adalah maksiatnya yang menyebabkan doa tidak terkabulkan. Yang menyebabkan doa tidak terkabulkan, tertolak. Yang kedua adalah apa? Qara'tumul Quran. Kalian telah membaca Al-Quran. Kalian baca ayat-ayat Al-Quran ini. Namun walam ta'malu bih. Kamu tidak beramal dengan Al-Quran. Tuh. Itu maksiat. Nek Quran itu diwaca tok berarti fungsinya Quran hanya untuk bacaan. Padahal Al-Quran diturunkan untuk apa? Tadi dibaca oleh sang imam. Surat apa yang dibaca tadi? Surat Al-Quran. Ayo surat apa? Itu menjelaskan kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur.
salah. Bantah salah. Surat 14 ayat 1. Coba dibuka surat 14 ayat 1, tapi dibaca oleh sang imam dengan indahnya ayatnya, menakjubkan kandungannya. Insyaallah. Si paling enak ini kok surat Al-Qur'an dari kesembilan. Sampun kepanggil? Iya, dibaca terjemahnya. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Oh, jadi fungsinya Al-Quran untuk apa? Ayo, Mengeluarkan berdasarkan kegelapan. ayat itu untuk ya Allah, coba Pak. Kami turunkan Al-Quran ini kepada Muhammad supaya engkau keluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya. Tadi fungsinya Quran untuk apa? Menerangkan manusia, memberikan penjelasan agar manusia itu keluar dari berbagai macam bentuk kegelapan menuju cahaya. Nah, persoalannya di sini. Persoalan bagaimana cara Nabi mengeluarkan manusia, Nabi mengevakuasi manusia dari berbagai kegelapan. Dzulumat itu jamak dari dzulmatul, berarti artinya berbagai macam bentuk kegelapan. Nah, makna kegelapan itu apa? Dulu listrik. Mana kegelapan itu apa? Senasir As-Sa'di niku jelasaken orang itu berada dalam kegelapan dalam 4 keadaan. Itu termasuk dzulmat. 4 keadaan. 1, dzulmatul jahal, gelapnya kebodohan. Bodoh itu ibarat kegelapan. Kenapa? Ayo kenapa? Pak, pernah nggak Bapak Ibu ngalami enak-enak turu, lengger, jam 1 malam listrik mati? Pernah nggak ngalami? Gak kerasa, Pak. Pernah ngalami? Nggak pernah ngalami betul? Sampai tahu pintu kamar? Hah? Kerabat tidak, padahal kita tidur di situ sudah berapa puluh tahun. Berapa puluh tahun kita tidur di situ. Begitu lampu padam, bingung kita di kamar kuning di mana utara, di mana barat, di mana pintu kamarku. Bingung panjenengan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Seperti itu posisi orang ketika berada dalam gak iso beda nih. Kayak beda nih. Endi sing bener, endi sing salah. Kalau Bapak, ini sing paling gampang cara berpikir. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti ilmu tajwid, besok tolong takmir adakan musabaqah tilawatil Quran tidak anak-anak. Bapak ditunjuk jadi juri. Bapak berkenan apa belum? Dalam berkenan apa belum? Jadi juri menilai anak-anak yang lomba baca Quran panjang pendek, idgham idharin sampai tidak dimaki. Sementara panjenengan gak punya ilmu tajwid, berani jadi juri? Mau? Dipaksa karena wong liya soalnya. Dipaksa, turun. Dipaksa karena wong liya iki. Ngomongnya sampai tok. Berani? Kenapa gak berani? Apa yang perlu gak punya ilmu? Apa yang diilmui? Baca Quran itu bukan baca majalah. Angger muni. Ada panjang, ada pendek, punya makna yang berbeda. Amin
Sing bener ya Allah. Amin. Nah, ojo keliru. Amin. Amin. Nek amin pakai H itu bingung. Nek gak pakai ain, amin itu buta. Amin terpercaya, aman. Amin orang yang terpercaya. Loh, amin dikabulkan. Milih Siti. Terus tambah mengutakan. Nah, ini contohnya kecil mawon. Sakit ambil syakit beda. Beda. Makanya nek kate jenengan ojo pokoke tulisan Arab. Anak murid kula sing saes buat iki demi Allah, demi Allah. Anak murid kula kemarin to jenenge Roji. Roji. Ya kula takut dong. Takut bilang. Tak takut deh. Saya jadi mas apa? Bapak kula Ustaz. Kon ngerti jenenge Roji iki ya? Tulisan Arab ini Arab dengkulmu. Roji itu terkutuk kan. Saya malah menikahkan santri saya di tengah hutan Caruban. Kaget saya. Selama ini kan panggilan akhirnya caci. Akhirnya pas akad nikah, ya Allah, Muawana binti Farjimun. Jenenge bapak itu apa? Farji. Mungkin kerumuh bahasa Arab Farji. Gimana kita? Kalau panjenengan dengan saya panjang pendek Quran yang kita sodekno, kok wani dekno iki salah iki bener tekan ndi? Ayo, standarnya, oh ini cara ibadah yang benar, ini cara ibadah yang salah. Niku pakai standar apa kita? Standarnya apa coba? Kalau nggak punya ilmu, hanya saja tidak sama dengan kita, berani nyalakan? Hati-hati, makanya ini urusan agama, urusannya dengan siapa? Allah dan Rasul. Pun akan kita kupas Bulan depan. poin kedua, maksiat yang kedua, kita telah baca Al-Quran, namun kita tidak amalkan Al-Quran dalam keseharian kita. Itu maksiat yang kita lakukan kepada kitab kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita dalam setiap kebaikan, menjaga kita dari segala keburukan, dan semoga menjadikan ilmu kita bermanfaat, dan berharap semoga Allah jadikan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.